Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku Madi RXZ Style The Boss. Oke, malam ini kita akan bincangkan tentang head ya. Head standard dan juga head yang telah di ribo. Kemudian size piston, apa kaitan dengan head ya. Oke, malam ini aku akan cerita nih. Ini adalah head standard RXZ ya. Oke, aku cerita tentang head standard dan juga head sudah ribo lah. Oke, malam ini macam mana kita mau size piston dan juga size head, ataupun head standard tapi pistonnya besar. Oke, pistonnya besar, headnya standard. Malam ini aku akan bincangkan bagaimana apakah respon antara dua head nih yang standard dan juga yang sudah ribo. Oke, contoh kita menggunakan size piston RH King. Jadi size head dia bagaimana, apa punca, apa yang terjadi bila kita menggunakan head standard. Oke, malam ini kita akan bincangkan tentang ini. Nampak ya, kalau head standard nih dia mesti menggunakan piston jenis kecil. Oke, apabila kita ubah piston ke size besar ataupun 53, 56, 59 ya, size kita pakai piston 59 mm, size piston dia besar, size RH King 125, 100 King ataupun 00 King. So kita masih menggunakan head standard. Apa akan terjadi? Oke, untuk pemilihan head nih bagi piston yang sudah besar, kalau kita menggunakan sistem head standard tapi tanpa ribo ataupun tanpa kita potting ke mengikut size piston yang kita guna, apa akan jadi? Kompres kita terlalu tinggi guys ya. Apabila kompres terlalu tinggi nih, maksud dia punya dome nih, standard. Dia punya dome nih ya, standard. Oke, nampak ya, ini dome dia standard. Maksud dia kompres dia terlalu tinggi. Apabila kompres terlalu tinggi, dia pick up dia power. Oke, mungkin kalau dalam respon top speed, apabila dia ambil top, kompres dia tinggi. Oke, respon starting itu memang ada, tapi respon top speed mungkin menyebabkan piston bocor. Oke, kena jaga-jagalah kalau menggunakan head standard tapi size block besar. Memang boleh, cuma dia akan menyebabkan piston akan bocor. Satu, bocor. Kedua, mungkin dia boleh terangkat dia punya tiang head ya, bagi nut yang masih menggunakan atas bawah 12 type. Dia punya size thread masih bawah atas 12 tapi blok sudah besar, kemudian dia menggunakan head standard. Oke, apabila kita menggunakan piston ataupun dari ribo blok tapi size untuk size king ya, so kita akan ribo juga kita punya head supaya kompres itu menjadi rendah. Apabila dome kita tambah dome, maksudnya kompres menjadi rendah. Oke, supaya tekanan letupan tuh menjadi rendah. Oke, bila pembakaran minyak tuh dan menjadinya percikan api, jadi menjadi letupan, kemudian tolak piston ke bawah, dia akan menjadi rendah. Itulah bezanya dengan head standard dengan head yang sudah ubah dome. Oke, untuk yang contoh ya, untuk satu contoh ada sini head TZM
size piston size besar, tapi boleh tengok dia punya dome ya. Dia punya dome pun besar. Dome dia pun besar berbanding dengan RXZ ya. Berbanding dengan RXZ punya head standard, dia dengan size head standard dengan size yang 00 hingga ke 200 RXZ. Itulah 200 RXZ itu besar sudah. Itu memang besar. Itu tidak perlulah kita ribau untuk besarkan dom. Tapi maksud saya, bila kita naikkan size ke RX King, maksudnya 100 RX King ataupun 150 RX King, oke, kita mesti ubah dom head ya, supaya tidak tinggi kita punya kompres. Apabila tinggi kompres ni, pickup dia power guys. Satu contoh, kalau kita main motor spin test, okay, ya, untuk spek motor spin test, kita main head rendah, okay? Kita main head rendah, buka dom dan potong head dalam 3 atau 2 mm ke bawah ya, untuk kita skim dia, untuk bagi kompres lagi tinggi. Apabila kompres lagi tinggi, pickup dia power, tapi top speed kurang. Apa yang top speed kurang, dia akan menjadi boleh menyebabkan piston berlubang. Satu, piston berlubang ya. Kedua, jam, mungkin senang jam ya, motor senang jam sebab bakaran dia kompres tinggi. Apabila kompres tinggi, minyak jadi kurang, dia habis akan dibakar ya. So untuk size block dan juga size head ni, dia punya head ni, dia punya silinder head ni ada kaitan tau. Bila kita ubah piston size besar, kita kena ubah dia punya head juga. So untuk menseimbangkan kompres pada silinder. Okay, so terima kasih juga lah yang sudah follow punya YouTube channel dan juga sudah subscribe. Yang baru singgah, boleh subscribe punya channel. Banyak lagi konten tentang motor two stroke akan aku terangkan nanti. So terima kasih, assalamualaikum, jumpa lagi di next video.